bakpao, ada nugget, tahu, kemudian vitaminnya kita ambil di selada dan sayur timun. Baik, kita akan kelompokkan masing-masing kandungan yang mengandung dengan karbohidrat terlebih dahulu ya. Di karbohidrat kita akan kelompokkan dulu ada nasi, kemudian ada mie instan, kemudian tepung pada bakpao, dan nugget ayam homemade. Lalu kemudian yang mengandung lemak ada di dalam mie instan, nasi, kemudian tahu mengandung lemak, kemudian ada juga di nugget ayam. Lalu kemudian untuk vitamin C dan mineralnya kita ada di timun dan selada air. Kemudian untuk proteinnya kita ada di dalam nasi, tahu, nugget ayam. Demikian uji makanan yang sudah kita kelompokkan berdasarkan kandungan dalam karbohidrat dan uji pada lemak di dalam makanan. Kali ini akan mempraktekkan praktikum IPA SD tentang alam semesta. Baik, pertama-tama yang kita akan persiapkan adalah termometer, kemudian ada stopwatch, kita menggunakan HP, terus kemudian kita menggunakan plastik untuk menutup kedap udara di dalam di atas wadah. Mula-mula kita siapkan 2 wadah yang isi air, kemudian kita akan cek suhu sebelum dan sesudah terkena sinar matahari. Kita akan tutup salah satu wadah yang berisi air, kemudian kita akan menyalakan stopwatch selama sekitar 1,5 menit karena cuaca sekarang adalah gerimis. Suhu yang belum terkena panas adalah 0 derajat Celcius, maka setelah terkena panas menjadi 33 derajat Celcius ya. Ini suhu yang sebelum terkena panas 0 derajat Celcius, dan tadi suhu yang sudah terkena panas 33 derajat Celcius. Kemudian untuk yang tertutup plastik, jika cuaca tidak hujan maka akan mengembun di atasnya plastik ya. Tapi karena cuaca hujan kali ini maka tidak ada hasil untuk penguapan air ke atas permukaan plastik. Terima kasih. Nah, sinar matahari terdapat 33. Untuk air yang tanpa tutup plastik atasnya terkena pancaran sinar matahari secara langsung, kita sekarang berada di jam 12.30. Kita coba. Oke, jika tadi suhu yang belum terkena panas adalah 0 derajat Celcius, maka setelah terkena panas menjadi 33 derajat Celcius ya. Ini suhu yang sebelum terkena panas 0 derajat Celcius, dan tadi suhu yang sudah terkena panas 33 derajat Celcius. Kemudian untuk yang tertutup plastik, jika cuaca tidak hujan maka akan mengembun di atasnya plastik ya. Tapi karena cuaca hujan kali ini maka tidak ada hasil untuk penguapan air ke atas permukaan plastik. Terima kasih. Baik teman-teman, mari kita uji coba praktek yang berikutnya adalah udara dan batuan. Di sini kita akan mempersiapkan lilin, korek api, kemudian 2 gelas. Kita akan mencoba untuk menyalakan lilin yang kemudian akan ditutup dengan gelas. Akhirnya lilin tidak memiliki udara untuk sirkulasi.
tidak ditutup akan terus menyala karena mempunyai sirkulasi udara yang bagus. Setelah udara dan batuan, maka kita akan melanjutkan ke batuan. Alam memiliki sumber-sumber batuan seperti ini ya. Mari kita lihat batuan alam lebih banyak lagi ada di belakang saya. Batuan alam. Praktikum berikutnya pada KSD adalah sifat cahaya. Barang-barang yang kita siapkan kali ini ada piring, 1 buah lilin, cermin datar, korek api, kemudian kertas 1 lembar HVS, kemudian bukaan cermin, pemantulan pada cahaya mengikuti arah cermin yang kita dekatkan atau akan kita jauhkan. Kemudian pemantulan cahaya juga terlepas yang kita dekatkan, maka cahaya akan meluas pada area yang kita dekatkan dan akan menjauh jika cahaya kita jauhkan. Kita ulangi lagi. Luasan dan pemantulan cahaya akan meluas sesuai dengan kedekatan cahaya pada kertas HVS. Jika kita tarik ke belakang, maka penyebaran cahaya akan mengecil dan tidak tampak pada pemantulan cahayanya. Baik, melanjutkan praktikum berikutnya adalah perpindahan dan pertukaran pada suatu zat. Di sini kita sediakan 2 lilin, 1 korek api, dan 1 sendok. Ini berfungsi nanti untuk yang akan panas lilin berpindah ke sendok. Mari kita coba. Setelah 1 menit, kita coba pegang di atas sendok. Dan hasilnya panas karena panas pada lilin berpindah ke zat yang ada di dalam sendok, yang ada di sendok. Percobaan berikutnya, kita nyalakan lilin yang kedua. Kemudian kita tetes. Percobaan berikutnya kita akan Baik, kita lanjutkan praktikum berikutnya adalah IPA di SD pada materi perubahan panas pada suatu zat. Awal-awal kita siapkan dulu panci yang sudah ada air, yang sudah saya isi air. Kemudian nyalakan panas kompornya.
Kemudian kita siapkan sendok untuk mengetes nanti konduksi dan konveksinya. Nah, setelah beberapa menit kita akan atur, coba pegang. Setelah konduksi tadi ada namanya radiasi. Radiasi ini perpindahan pada zat dan perpindahan panas tanpa ada zat perantara. Kita pegang di samping sekitar panci, sudah merasa panas. Kemudian ada konveksi. Konveksi adalah air mendidih dari perpindahan air yang tidak mendidih menjadi panas kemudian mendidih. Kemudian konveksi. Konveksi adalah panas yang muncul dari ujung sendok yang berlangsung tanpa perantara zat. Mari kita coba menggunakan sendok. Pada sendok kita celupkan ke dalam air. Kita matikan dulu karena sini sudah mendidih. Kita menggunakan alat bantu sendok. Kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih dari dalam panci. Kita tunggu beberapa menit. Yang akan dinamakan konveksi ialah panas merata dari ujung sendok ke pangkal sendok, perpindahan panas melalui suatu benda tanpa perantara suatu zat. Nah, di sini ujung sendok ke pangkal sendoknya panas ya kalau kita pegang. Itu dinamakan dengan konveksi. Pada praktikum IPA SD berikutnya, saya akan mempraktekkan perubahan wujud zat pada suatu benda. Di sini kita akan menyiapkan peralatannya dulu. Panci, bowl, 1 buah sendok, gelas, kapur barus, air mencair, masukkan plastik. Ini berfungsi untuk kita nanti memasukkan ke dalam freezer yang akan berubah menjadi benda zat cair, berubah menjadi zat beku atau disebut dengan es batu. Lalu kemudian ada penyubliman. Penyubliman pada benda kapur barus dari padat berubah menjadi gas. Mari kita coba satu persatu. Awal kita akan melakukan percobaan benda cair menjadi padat atau menjadi es batu. Kita masukkan ke freezer selama 1 hari 1 malam, maka akan beku atau menjadi es batu. Kemudian pada uji coba berikutnya adalah pada praktikum berikutnya adalah benda padat menjadi cair, yaitu kita siapkan air menjadi cair. Kita siapkan air di dalam wadah gelas. Kemudian kita masukkan es batu. Beku menjadi cair ya. Benda yang mencair, perubahan wujud dari padat menjadi cair, dari benda padat menjadi cair. Contohnya seperti es batu yang mencair di dalam menjadi air. Kemudian ada benda yang menguap dari panas
perubahan wujud dari cair menjadi gas, contohnya air yang dipanaskan hingga menjadi uap. Contoh perubahan zat berikutnya adalah benda menguap. Perubahan wujud dari cair menjadi gas seperti air yang dipanaskan hingga menjadi uap. Uapnya bisa diperjelas ya. Keluar uap dan embunnya. Perubahan wujud menyublim, perubahan wujud dari padat menjadi gas, contohnya seperti kapur barus yang mengecil karena perubahan suatu gas. Baik, kemudian praktikum selanjutnya adalah perubahan benda wujud. Panaskan panci terlebih dahulu, kemudian kita kasih kapur barus, kemudian kita tutup atasnya, lalu kita beri es batu di atasnya, es batu di atasnya. Kita tunggu beberapa menit, maka akan terjadi pengkristalan terhadap benda yang ada di bawahnya. Mari kita cek. Ini dinamakan dengan menyublim. Nah, ini dia. Ini pengkristalan ya. Perubahan wujud dari gas ke kristal disebut pengkristalan atau deposisi. Yang terjadi ketika gas melepaskan energi panas dan berubah langsung menjadi padatan yang terorganisir dalam bentuk kristal. Kristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Terima kasih.